Oke, balik lagi di virtual launching Jericho Live Format. Eh, Masih dengan semangat yang sama ya? Betul. Oke, balik lagi sama saya Zaki Rahman, General Manager at Bengkel Print Indonesia. Dan ditemani rekan saya sebelah sini, yang ini sudah malang melintang di dunia permediaan digital printing khususnya. Betul. Jadi saya nggak perlu sebutin nama panjangnya, tapi mungkin langsung ke jabatannya aja kan. Beliau adalah founder dari Vertical Digimax yang namanya Pak Ade Herwindo. Udah kenal semua kali ya Pak Ade ya. Mungkin buat teman-teman BPPMs yang belum familiar, sebenarnya di balik semua dunia perindustrian, khususnya kita dunia industri cetak ya Pak Ade ya. Betul. Di dunia industri cetak juga ada media-media lokal yang bergerak sesuai dengan instingnya ya, Betul. sesuai dengan kehausan informasi di antara para vendor. Betul. Mungkin ya, di antara para pelaku usahanya juga gitu. Betul, ya Pak betul. Ade, di dunia printing. Nah ini dia Pak Ade, apa kabar? Hey man. Oke, baik. Mamen satu ini musisi juga lah guys. Seadanya ya. Itu di sela-sela kita Betul. ini ya, punya kesibukan. Betul. Nah Pak Ade, Yap. apa kabar nih? Beberapa belakangan ini kan kelihatannya Vertical lumayan cukup sibuk ya, menata kembali ya 2022 gitu ya. Betul, alhamdulillah ya. Nah kira-kira nih kita flashback sedikit nih, mulai dari 2022 tuh kira-kira kita mau Vertical ini mau ke arah mana ya? Sebenarnya kita udah jalan lebih baik sebetulnya ya. Tapi setelah ada yang kemarin ada serangan ini ya. Serangan Omikron gitu. Berganti-ganti pula lah gitu. Jadi antara yang ini ke sini. Jadi sempat naik lagi, turun lagi, turun lagi. Jadi memang akhirnya si mood juga ngikutin gitu kan ya, betul ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah di 2000 yang sekarang ini 2022 lah ya, itu bisa naik lagi gitu. Mudah-mudahan ya gitu. Nah ngomong-ngomong tentang dunia printing ya kan, sekarang tuh tibalah Vertical Digimax punya punya kontribusi ya sama kita semua gitu untuk memediakan apa yang lagi hype sekarang di dunia printing. Terus kemudian vendor apa yang sekarang lagi melejit nih gitu ya, macam-macam ya kan. Betul. Bukan cuma kita aja gitu. Nah itu sebenarnya energinya didapat dari mana sih Pak Ade gitu? Misalnya. Sebetulnya yang kita liput lah ya, kita ambil itu. Umumnya secara grafika ya. Soalnya kalau kita ngomong di digital printing terlalu sempit. Betul. Grafika ya, oke. Jadi kita main di grafika aja. Jadi memang dari segala hal yang bentuknya grafika kita bisa masuk gitu loh. Jadi kalau mengenai yang itu, ya aku pikir di situ kan ada tuh kita kena besar di media, terutama di media sosial ya. Jadi ada beberapa kita masuk, kita buat hype di situ. Memang kelihatan ada yang vendor yang lagi gede ya kan, terus yang lagi laju, yang lagi turun, yang lagi naik, juga produk-produk yang lagi luar biasa banget atau lagi launching kayak Bengkel Print ini gitu. Ya hari ini kayak kita punya Jericho DTF ya. Betul. Kita beranjak ke segmen yang baru, artinya sebenarnya kita punya sebuah skala development yang 2022 nih kita punya sesuatu yang baru nih gitu ya. Betul. Ya bagus juga sih. Sebetulnya gini, orang ini kan lagi haus nih. Termasuk juga haus event juga, ya kan, juga haus informasi tentang bisnis juga, ya kan, juga termasuk ini. Jadi haus tentang mesin baru gitu loh ya. Betul kan? Perkembangan dunia teknologi baru ini seperti apa gitu ya? Betul. Volumenya kurang kencang nih. Kayaknya saya udah ini toaknya udah saya telan nih Pak. Masih Oke, mungkin di teman-teman BPFM yang agak kurang jelas, nggak apa-apa, nanti coba di komen aja kalau suara kita kurang kenceng gitu. Betul. Nah, sudah cukup, Pak Floor Director? Floor Director kemana? Oke. Nah. Ya. Jadi balik lagi ke bukan cuma launching ya Pak Ade. Maksudnya kalau kita hari ini launching sebenarnya
ketika muncul di postingan vertikal gitu, oh semua orang aware gitu ya. Terutama yang di dunia printing. Nah, yang saya maksud tuh energinya kok bisa ya Pak Ade tuh masuk ke sebuah perusahaan yang vendor-vendor gitu. Terus kemudian ownernya tuh pasti sempat gitu loh Pak Ade. Nah, itu pasti sempat nyambangin dirimu gitu Pak. Itu hebatnya. Nah, maksudnya rahasianya apa? Gini, cuman sebenarnya nggak ada rahasia Jadi karena memang kita dekat satu sama lain, kita saling dukung. Kebetulan kok semua vendor dukung vertikal gitu loh. Jadi mempermudah kita untuk yang itulah. Dibantu-bantuin gitu. Oke. Oh, jadi sebenarnya mereka welcome banget ya gitu. Betul. Mereka juga butuh diinformasikan gitu ya. Betul. Nah, kedepannya sih kalau dari kita Bengkel Print sendiri juga kita mau support penuh ya tentang vertical Digimax secara kontribusinya nanti kedepannya ya. Oh ya, nggak lupa mengingetin juga saat ini sudah 190 orang pengisi Google Form. Nanti ada dapat kaos gratis ya, nanti dipilih sama tim gitu. Nah sampai jam sekarang sudah 190 Pak Ade. Wow. Yes. Nah artinya apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan bisa lebih positif ya. Amin. Diterima di teman-teman pengusaha, betul. khususnya di bidang grafika, betul. aparel. Gitu ya. Oke Pak Ade, ini kan kayak podcast ya, biasanya lu yang wawancara tapi jadi gua yang wawancara nih. Iya, karena saya terlalu biasa wawancara. Sekarang gantian lah ya. Gantian. Nggak apa-apa, mungkin dari Pak Ade sendiri mungkin bisa lontarin pertanyaan ke saya, nggak masalah, nanti kita Oke. Balik-balik, maksudnya kita juga kan sama-sama orang media. Betul. Sebenarnya kan kalau yang Mas Zaki ini saya pun belajar banyak gitu loh. Jadi memang sebelum kenal beliau sampai sekarang kenal itu, yang tadinya gelasnya cuma setengah ya. Begitu lu kenal sama lu, gelasnya melimpah gitu loh. Jadi luar biasa banget gitu sih. Sama lah, kita semua sama-sama belajar, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan kita sendiri dan dirasakan manfaatnya untuk semua orang. Karena kan media itu kan salah satunya manfaat untuk semua orang ya gitu. Betul. Oh, orang jadi terinspirasi gitu loh Pak. Kayak sekarang kita launching, kemudian diposting, nanti ada video mungkin tayangannya dari Vertical Digimax gitu. Itu menunjukkan bahwa gini sih, yang saya pengen tonjolin itu adalah dari Bengkel Print sendiri, kita ini akan punya dalam kondisi apapun ya, dalam kondisi pandemi atau nanti kalau nanti sudah mudah-mudahan jadi endemik. Jadi kita tetap stay positif. Betul. Jangan pada saat pandemi kita juga ambruk, customer kita juga ambruk. Nah, itu intinya gitu. Jadi kita stay strong lah ya, Pak. Betul. Nah, itu yang mau kita alirkan energi ke teman-teman BPFM semua di luar sana, bahwa ayo teman-teman, kita nggak boleh berhenti berkarya gitu. Media pun terus bantu gitu. Betul. Jadi salah satunya yang saya belajar di Mas Zaki adalah walaupun keadaannya bagaimanapun, itu berusaha tough aja lah gitu kan. Jadi kita orang ngelihat kan, wow ini kayaknya nggak ada imbas apa-apa gitu loh. Beliau ngeri banget. Padahal di belakang juga nggak paham juga kan ya. Betul. Apa yang terjadi. Yang penting di covernya tadi orang lihat orang ini bebas halangan lah kan gitu. Kan ya. Betul ya. Stay positif dan selalu ada selalu ada jalan gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang Vertical Digimax dan Bengkel Print ini, kalau lagi saya sempat mikir nanti vertikal ini tambah besar gitu loh. Amin. Kemudian secara audiens tambah banyak, kemudian secara apa ya? Jadi media ini kan di tengah-tengah ya, Pak ya. Betul. Tidak ada kompetitor. Betul. Nah, itu kan kadang-kadang kalau media lagi ngeliput yang ini, nanti yang ini iri gitu. Iya. Media lagi gini, yang ini ngeliput ini, yang ini begini gitu. Betul. Kan itu bukan ajang untuk jadi apa ya, kayak mengadu domba kan sebenarnya bukan. Nah, aku mau dengar dong esensinya dari Pak Ade tuh kalau lagi kayak gitu gimana? Vendor banyak nih. Gitu. Sebetulnya memang berat juga ya kalau kita di tengah ya. Kadang-kadang nih buka dikit aja lah ya. Kadang-kadang kalau ada yang nanya, bro, kamu kan ke tempat itu, kira-kira ada berapa banyak yang laku misalnya kan? Siapa aja yang beli atau gimana kan? Otomatis ya aku nggak bisa bilang dong, ya kan bahaya juga gitu kan. Jadi akhirnya ya pasti ada informasinya di media juga. Itu pun yang ngeluarin bukan saya, si vendornya sendiri. Ya
kurang afdol aja lah ya. Kalau misalnya iya di situ ada yang jualan 30 biji, yang beli ini kan kacau juga bro ya. Iya. Tambah nggak dipercaya orang nanti kan gitu. Betul Jadi tetap gitu sih. punya kode etik ya jatuhnya. Betul ya, betul gitu. betul. Dan saya juga suggest sama teman-teman BPFMs yang sedang menyaksikan live kita hari ini virtual Jericho 30 cm ya XP600. Boleh teman-teman nanti kadang-kadang buka aja Facebook Vertical Digimax ya. Betul. Boleh follow free aja, terus juga ada YouTube-nya. Jadi teman-teman boleh silakan follow dan jangan lupa juga terus subscribe ya di channelnya Vertical dan channelnya Bengkel Print juga ya. Betul. Supaya nggak kehilangan informasi. Nah, kalau teman-teman pengen tahu vendor-vendor ini sebenarnya lagi ngapain sih sekarang gitu ya. Vendor-vendor ini ada kegiatan apa sih sekarang gitu loh. Sebenarnya di dunia grafika itu secara kompetitif seperti apa, nah betul. harus bisa dilihat. Jadi sebenarnya saya juga pengen ngedukasi gitu. Jadi sama teman-teman di luar sana ya Pak Ade. Jadi baik itu end user, ini nggak hanya tentang masalah harga murah itu Pak. Betul banget. Nah kalau jadi kan persepsinya consumable bisa murah gitu, tiba-tiba hasilnya kurang bagus gitu kan. Jadi kita nanti kecewa seperti apa gitu. Mentang-mentang harga murah gitu. Jadi yang dipertarungkan di lapangan itu hanya harga murah. Nah, itu yang kita tidak inginkan sebetulnya ya gitu. Betul. Makanya Bengkel Print ini erat kaitannya banget sama Vator, karena kita Vator ini dari Hobi Print memang betul-betul punya koneksi yang kuat dengan customer gitu secara emosional, kemudian secara after sales, bagaimana caranya membangun sebuah ACC profile warna itu udah ada informasinya. Betul. Dan itu salah satu kepedulian dari pihak supplier kepada customer gitu. Bagaimana sih caranya membuat sesuatu hasil karya yang lebih baik dari kemarin gitu. Betul. Itu yang nggak pernah dipikirin kali Pak Ade. Iya. Nah, kalau vertikal masuk dari sisi mananya nih Pak? Oke, kalau vertikal kan gini ya, kita kan lebih banyak di sosial media. Jadi kalau perkara tadi tentang hal yang murah, memang iya murah, diskor murah gitu. Cuman nggak selalu tentang murah lah bro ya, karena juga kualitas juga harus diutamakan gitu loh. Betul. Jadi kenapa nggak ada murah juga berkualitas gitu kan? Betul. Cuman aku pikir secara realistis aja lah ya. Jadi kalau misal ngomong murah berkualitas, ya kan? Biasa kalau udah kualitas itu nggak harus murah kan gitu. Akhirnya dibalik-balik aja. Akhirnya belum tentu kalau murah berkualitas. Betul. Nah, ya kan, berkualitas belum tentu murah kan gitu. Jadi bahasanya tuh bahasa Jawa ya, bisa nggak ya? Oh, nggak apa-apa. Jangan lah ya, kan nggak ada yang ngerti. Jadi kalau mau murah, jangan yang berkualitas. Ya kan? Kalau mau kualitas, jangan minta murah kan gitu. Betul ya? Itu bahasanya orang media kayak gitu. Kayaknya kan kita banyak lihat pergerakan orang-orang netizen di grup-grup kayak gitu ya. Jadi kan ya satu bentuk kompetisi lah kayak gitu dengan hal-hal yang kita mainnya pricing gitu. Nah, ngomong-ngomong harga kayaknya nggak ada habisnya ya. Betul. Tinggal masalah kualitas saja. Nah, saya juga menarik. Saya juga punya apa ya? Saya pengen media ini berkembang pada ya. Maksudnya masalah bisa memberitakan sesuatu yang bisa dibaca value-nya, sebenarnya harusnya audiensnya itu bukan cuma memang orang-orang grafika ya, kedepannya kayak gitu ya Pak? Iya, jadi kepengennya lebih bersifat umum. Karena kalau grafika sendiri kan di dunia kita yang besar ini mereka lingkupnya lebih kecil. Oh, sebenarnya malahan lingkarannya juga sebenarnya nggak terlalu besar. Betul, gitu. Kolamnya nggak gede-gede banget. Cuman kita loyal di situ. Dunia kita dunia loyal, ya kan. Jadi memang kecil di antara di bisnis yang lainnya. Cuman mereka kayaknya loyalis banget gitu loh. Betul. Jadi biasanya dari muda, ya kan, sampai generasi berikutnya gitu. Okay. Untuk bisnis itu gitu sih. Ya, terus, nah ngomong-ngomong tentang Bengkel Print nih ya. Okay. Dengan kita sudah punya produk yang baru gitu ya. Kemudian saya juga anggap ini adalah sebuah scale up ya. Scale up secara kita punya produk, scale up secara kita punya customer. Makanya kalau secara analitik ini saya mau bagi ke beberapa kategori customer gitu. Yang customer yang kira-kira kita kan punya data ya. Maksudnya kita bisa analisa customer ini sudah
bisa naik kelas. Oke. Karena dilihat dari pola pembelanjanya sudah seperti ini, artinya dia juga sudah memiliki kapasitas BEP gitu, Betul, gitu betul, kan. betul. Kita bisa push dengan ini gitu ya Pak Ade. Nah, harapannya Pak Ade melihat bengkel print yang hari ini tuh seperti apa ya gitu? Oke, harapannya ya pasti minta yang terbaik mungkin buat bengkel print ya. Tapi dari yang kita lihat yang sebelum-sebelumnya, mereka aku lihat sebagai pejuang sih bro, Bos, iya kan? fighters semua gitu ya. Iya kan, iya betul. Jadi mereka ini kalau saya pribadi menilai karena kan sudah banyak vendor yang bergabung ke vertical Vertical ya. Digimax, juga banyak sharing-sharing apa-apa. Salah satunya bengkel print yang terbaik ya, sebetulnya gitu. Jadi dari mereka dari nol gitu loh. Jadi kenapa si CEO-nya sendiri saya pernah buatkan rubrik inspirasi gitu kan. Karena memang apa yang dilakukan beliau menginspirasi banget itu bro. Jadi bukan dari siapa-siapa menjadi siapa-siapa gitu ya. From hero to zero ya. From zero to hero akhirnya. Balik gitu. Betul. Itu sama kayak jangan semangat, tetap males, jangan Ya. itu. Nah sampai di titik sekarang ini aku pikir mereka perjuangannya memang luar biasa banget bro. Gitu ya kan. Juga dengan di dalamnya orang-orang yang betul-betul kompeten ya kan, semakin wow gitu. Ya. Memang yang saya juga lihat waktu pertama kali join itu sebenarnya masih banyak yang memang bisa diimprove ya dari berbagai macam sisi di sebuah korporasi. Kemudian potensi kedepannya seperti apa ini kurang lebih bengkel print masih akan bisa menuju ke sana. Ya selama kita tetap stay positif, stay develop gitu ya kan. Kita orang develop semua ya. Betul, gitu betul, ya. betul, betul, betul. Mau develop di bisnis, mau develop di produk itu kan kita develop terus. Betul. Gitu. Nah, oke. Apa? Saya melihat banyak potensi yang bisa kita lakukan dengan kita punya, kemarin kita sempat ngangkat yang namanya local pride itu Pak. Betul, betul. Ya, memang local pride itu kan hanya dimiliki oleh lokal itu. Betul. Kemudian kalau local pride bisa mendunia, apa salahnya ya? Betul, betul, betul. Kan nggak ada yang salah juga. Betul, gitu. betul, Nah, betul. itu kita sebenarnya kita cuma berbekal optimis gitu ya. Cuma berbekal kita stay positif aja. Itu udah cukup sih buat kita. Dari situ nanti kita akan turun berbagai macam hal yang bisa kita lakuin sebagai action yang bisa menuju ke sana. Jadi kalau menurut saya nggak usah lah dipikirin besok mau cuan berapa gitu. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita akuisisi dari yang kita lakukan gitu. Selama kita stay positif, kita memperbaiki segala sesuatunya baik secara manajerial atau apa, hal-hal tersebut sebenarnya bisa ngikutin sih. Betul. Ya, bicara tentang local pride nih bro. Local pride. Ya kan? Sebelum kualitas double trust nih ya. Betul. Kalau yang ini kualitas double trust nih. Wah. Trustnya di customer, kualitasnya kita suguhkan di depan. Betul. Ya. Betul. Jadi memang mereka ini, maksudnya ya si bengkel print, yang saya lihat dari media itu memang mereka betul-betul ini kompeten banget bro. Dari 1, 2, 3, 4 pelan-pelan tapi cepat gitu loh. Kadang pelan cepat juga bingung. Jadi kadang-kadang kalau mereka lagi ini, mereka kan develop apa-apa juga, mereka juga ngikutin zaman kayaknya. Jadi ada momen-momen tertentu mereka ngelepas produk baru gitu loh. Iya kan? Jadi begitu ada kayak misalnya contohnya kayak zamannya Covid kemarin yang tadinya banyak yang bertumbangan lah ya. Jangankan untuk berpikir positif gitu bro, untuk menyelamatkan diri masing-masingnya susah. Iya betul. Ya Dengan kan? ketakutan. Betul. Apa gitu ya, kena sakit gitu. Ya. Betul. Nah ini mereka tetap walaupun terseo, tetap tough banget gitu loh ya kan sampai saat ini gitu loh. Ya, memang sih in positive way di 2021 kita sudah punya fondasi struktur perusahaan yang cukup mumpuni lah maksudnya, tapi memang masih harus banyak diimprove ya. Karena kita sudah punya 100 karyawan Pak Adi hari ini. Wih, mantap. Luar biasa. Luar biasa, dan saya yakin market di Indonesia di dunia grafika cetak aparel ini khususnya ya gitu masih mendominasi di bisnis kita ini akan masih terus melebar gitu ke depannya. Nah, kurang lebih seperti itu, dan saya betul-betul butuh bantuan atau ideas yang diberikan sama media-media terutama Vertical Digimax. Iya sih. Seiring Vertical juga bisa membesar, kita juga ikut besar. Betul. Harapannya kayak gitu. Iya, memang tugasnya media memang untuk itu. Jadi memang untuk mendukung para pemain lokal ya. Tapi ada yang lucu loh, Dek.
kalau lu kesini kan kita kayaknya lagi main gitar. Ya. Kayak nggak pusing sama omset. Wow. Oke, kita punya guest. Hello, good afternoon from India. My name is Zaki, General Manager at Bengkel Print Indonesia, and this is Ade Herwindo from Vertical Digi Magazine as a digital magazine in Grafika industrial world. Betul. Especially we're located at Surabaya. If you want to check it out about Bengkel Print Indonesia, please visit to www.bengkelprint.co.id Indonesia. Betul. Thank you very much for joining virtual lunch today. It's a very kind of pleasure. And then hopefully you can stay at Bengkel Print channel, so you will get many more information about our Grafika apparel industrial, especially ya. Pak Ade, Betul. Okay. And then if you come for any other questions for Bengkel Print Indonesia, please joining at the chat with our customer service, and then we will have you a certain answer maybe ya. Okay, thank you very much from India. Thank you very much for your coming and visiting our social media. Thank you very much. Nah, itu tadi dari India Pak Ade. India, Luar wow. biasa. Dan ternyata apa ya, yang namanya teknologi yang kita bangun sendiri, Betul. as a local pride itu sebenarnya kita bisa komunikasikan keluar ternyata ya. Betul ya. Gitu. Jadi aku juga kaget ternyata yang tadinya yang kita mengdengungkan untuk yang lokal-lokal ternyata bukan lokal juga, buktinya tadi ada India gitu ya. Betul, dan beberapa hal juga kayak apa namanya, Malaysia, Asia Tenggara, Southeast Asia itu sebenarnya sudah aware dengan kita. Wow. Gitu. Nah, memang tinggal ujung tanduknya ada di saya juga di sekarang. Betul. Bagaimana caranya kita apa ya, menggawangi ini korporasi manajemen supaya kita bisa move ke another level. Betul. Sekarang kita sudah masuk ke another level dengan large format. Mungkin kedepannya we are going to improve another large format otherwise than DTF. Ya kan? Jadi nggak cuma masalah di DTF, nanti kita punya segmen-segmen yang lain kedepannya gitu. Dahsyat. Dan menurut saya itu masih sangat potensial ya Pak Ade. Betul. Kalau kita main large format. Jadi aku pikir si Bengkel Print ini akan lebih berkembang ke depannya ya. Soalnya dari yang ide 1, ide 2, ide 3, eksekusi gitu loh. Terkadang kan ada beberapa vendor yang kita udah apalah ya, yang dekat-dekat ternyata hanya ide, hanya wacana gitu loh. Non eksekusi. Ya. Kan. Jadi terkadang-kadang ini mau diapain bro? Apa pupus dengan sendirinya. Nah, itu paling sulit adalah dari sebuah media itu kecil-kecilnya adalah menulis ya Pak Ade. Betul. Di kepala tuh ada, tapi begitu ditulis malas nggak jadi ya. Sama aja kayak gitu. Betul. Tapi kalau memang Vertical Digi kan saat ini konsisten gitu ya. Dia punya konten apa langsung ditulis, kemudian langsung rilis. Nah, itu juga sebenarnya sebuah konsistensi yang memang dinantikan sama teman-teman iya, baik itu vendor atau end user ya gitu. So don't forget to visit the Vertical Digimax magazine at Facebook or YouTube, atau juga bisa kunjungin sosial medianya Bengkel Print tentunya. Iyalah, ya betul. Dan di situ pasti ada konektivitasnya. Ini Bengkel Print mau kemana sih sebenarnya? Gitu. Betul. Pasti ada Vertical Digimax di dalam. Betul. Jadi kenapa salah satu saya milih tabloid digital itu karena memang betul-betul cepat banget bro. Kalau yang nggak usah dibahas lah kalau itu ya. Yang paling penting digital tadi, begitu kita ada acara atau event, ada momen lah ya, itu langsung bisa hari itu juga, menit itu juga orang bisa tahu gitu loh. Yang kayak sekarang ini nih. Betul kan? Jadi nggak menunggu hari besok gitu sih. Hari ini juga kita langsung share, memang lagi ada acara gini nih gitu sih. Nah, itulah fungsinya media gitu. Betul. Orang yang akan update duluan itu adalah media gitu ya. Betul. Nah, ini juga sebenarnya jadi energi kita sendiri sih buat kita. Kalau ada Vertical Digimax ngupload vendor lain, misalkan, kita jadi semangat nih. Gue mau ngapain nih besok? Betul. Gak, tapi kan itu kan di belakang layar kita gitu ya, maksud. Wah, sini lagi gini, masa kita nggak gini nih ya kan? Betul. Jadi sebenarnya lebih mengacu ke semangat kita sendiri ya. Betul. Di Bengkel Print untuk perusahaan ini supaya running terus gimana gitu kan energinya. Betul.
Nah, salah satunya trigger-trigger itu yang kita harapkan dari vertikal gitu loh, Pak. Betul. Ya sebetulnya si vertikal ini bukan hanya untuk vendor sebetulnya ya Om ya. Betul. Jadi kita juga semua pemain grafika, jadi mulai pemain kecil atau besar itu semua rata semua kok. Berhubung saya aja yang kurang terlalu jauh-jauh banget mainnya ya kan. Kayak kemarin si Bengkel Print 15 jam apa 12 jam untuk di trialnya kok keren-keren gitu sih. Nah sekarang kapan vertikal main ke Madura kayak kemarin ya kan, ke Aceh gitu ya. Perlu outside venue ya. Betul. Outdoor venue ya gitu. Kita harus visit beberapa dan mungkin kedepannya bisa ngulas customer kita juga gitu loh Pak Ade. Mungkin apa yang sudah mereka ya seperti itulah. Maksudnya kalau kita bicara branding ini bukan selling ya gitu. Kalau kita bicara branding kita akan bangun sesuatu yang intangible. Yang intangible itu apa yang memang tidak terlihat tapi lebih kena ke psikologis. Betul. Jadi apa yang kita bangun sebenarnya saya juga pengen mengangkat beberapa customer yang sekiranya dengan mesin ini dia bisa memulai kehidupannya dan bisa membantu mendongkrak kehidupannya sendiri gitu. Betul. Ya contoh ya kecil-kecilnya kalau saya jual gorengan saya bisa jual biasa nyokolain anak saya gitu. Kalau saya punya usaha sablon sekiranya ada nggak sih yang mereka sudah terbantu kehidupannya kemudian bisa sampai anaknya bisa kuliah karena dibantu sama kita juga gitu. Walaupun dengan berbagai macam pelayanan kami yang masih bisa katakan masih banyak yang kurang gitu loh Pak Ade gitu. Tapi kita bisa lihat sisi baiknya gitu sehingga orang lain bisa melakukan sebuah advokasi ke teman-teman yang lain bahwa oh ketika saya menggunakan alat ini ternyata dari sekian tahun sekarang saya sudah bisa seperti ini. Nah, betul. Yang kami harapkan tuh sebenarnya seperti itu. Jadi sekali lagi kalau dari manajemen Bengkel Print kita tidak terlalu memikirkan bagaimana cuan itu berlaku. Betul. Tapi ada energi-energi yang lain yang harus kita bagikan di mana customer itu merasa bahwa inilah keluarga gitu. Ada apapun masalah keluarga tetap saling mendengarkan. Betul. Listening to the customer is very important gitu ya. Betul. Itu kan susah banget gitu ya. Dan nggak semua perusahaan bisa melakukan itu. Kita masih berbenah gitu. Apalagi nanti dibantu sama vertikal gitu ya Pak Ade. Di oke lah. Memang salah satu yang saya nilai bagus dari Bengkel Print itu tadi. Jadi terkadang mereka yang lain nih misalnya ya kita nggak bisa ngomong cuan. Everything is cuan gitu loh. Kalau yang ini kan cuannya iya, kita nggak munafik. Cuman ada di depan cuannya itu yang lebih penting gitu loh. Ada sisi lain yang lebih penting daripada itu gitu. Namanya jual beli kan memang lumrah ya. Betul. Ada berbagai rantai pasokan, kemudian supply chain itu kemana dan di setiap sisinya itu mengandung sebuah bisnis betul gitu. Tapi di sisi lain sebetulnya makanya saya kita Bengkel Print fokus di 2022 ini mengembangkan jaringan juga sih Pak Ade. Nah sekarang sudah punya 13 titik. Sebetulnya di luar 13 titik yang Indonesia ini kita masih punya banyak sekali titik-titik hijau yang memang masih bisa kita garap teman-teman. Betul. Dan saya juga butuh bantuan media untuk membantu membesarkan ini semua ke depannya. Jadi mungkin setelah ini plan kita akan lebih tight lagi mungkin ya Pak Ade. Biar vendor lain, kok Pak Ade di kontraksi ini jadi ini. Nanti diculik sama Zaki nih. Enggak ya? Gitu ya. Mudah-mudahan enggak lah ya. Karena lu milik semua orang kan. Betul. Jadi kan kita nih umum nih ya kan. Milik semua orang. Pak, jadi aku pikir setelah aku lihat tadi yang ada 13 cabang bro ya. Itu kok luar biasa banget itu bro. Ya kan? Alhamdulillah. Betul kan? Jadi aku juga belum pernah ngeliput waktu mereka ngadain acara gathering untuk semua cabang mereka. Karena aku pikir itu terlalu sensitif untuk media masuk. Oke. Ya kan? Itu karena ada urusan internal gitu. Betul. Gitu. Tapi aku melihat dari belakang itu mereka bisa mengayomi 13 tadi gitu loh, ya kan? Seakan-akan gini, kalau lu cabang gue, lu jualan barang gue nggak mau tahu urusan gimana. Pokoknya ada target di bulanan, tahunan atau apapun itu gitu ya. Cuman mereka ini penggolongannya kayak 13 ini adalah keluarga mereka. Betul. Ya kan? Kita meeting di tempat yang setidaknya nggak bikin pusing kepala gitu. Betul. Ya. Dengan target aku, kalau bicara target gue nggak paham juga, karena lu yang tahu kan. Pasti ada, tar gue jelasin. Ya kan. Cuman dari sisi kacamata media, mereka betul-betul menjaga
dengan anak-anaknya tadi gitu, dibesarkan, dikasih makan atau gimana akhirnya toh juga nanti feedback ke mereka juga. Betul. Nah, jadi bukan seakan-akan mereka nih lu gua jejelin terus Sendiri, untuk bagaimana kan gitu ya, betul ya? Ya sebetulnya kalau kita bicara hari ini Bengkel Print dengan 13 titik dan masih on the way ke 15 ya. Jadi di tahun ini di kuartal mungkin semester 1 ini kita on the way ke 15. Mudah-mudahan sampai 15 ini lancar ya Pak Ade. Amin. Nanti saya juga minta digawangin secara informatif di media. Kemudian kalau secara keluarga sebetulnya ini memang sangat keluarga sekali, tapi memang sebuah korporasi manajemen tetap kita ada satu trigger atau stimulus supaya market itu tetap jalan. Betul. Contohnya namanya orang bisnis B2B itu kan nggak langsung beli hari itu. Jadi betul. ada proses funneling data yang betul. harus masuk dulu ke pusat, kemudian kita bisa share ke cabang bahwa ini potensi. Jadi kan dengan kekuatan kita punya media digital ya. Betul. Jadi di sini juga kita menerapkan berbagai macam strategi digital marketing yang mungkin nggak diinformasikan ke layak langsung. Kecuali teman-teman mau ikut kelasnya nanti di sini. Dan itu kita proven di kita sendiri gitu. Gimana sih caranya kita melakukan sebuah lead management, funneling data, nah itu yang penting. Betul. Nah, pada dasarnya distributor juga mungkin nggak aware dengan namanya funneling data, tapi setidaknya apa yang mereka rasakan sumbernya dari sini. Jadi kita tetap share, kita bantu. Jadi market yang kita dapat dari Surabaya misalkan sebagai pusat digital funneling datanya, source-nya, kemudian kita share ke berbagai macam cabang. Karena ya alhamdulillah sekali saya di sini didukung sama tim-tim yang memang belakang layarnya itu cukup kuat gitu dan mereka punya kapabilitas masing-masing di basic ilmunya. Betul. Ya sudah cukup kompleks. Kalau kita bicara marketing, saya bisa bicara forecasting, saya punya data analis. Kalau kita bicara back end di dunia digital marketing, saya punya tim IT yang cukup mumpuni. Gitu. Nah kebetulan itu Pak Adi. Cuman memang si Bengkel Print ini semakin kemarin semakin maju nih. Cuman dengan bergabungnya abangku ini, ya kan? Jadi saya lah. Ya kan, itu kayaknya memperkokoh, ya kan? Jadi memperkokoh mereka di tempat itu bahkan akan melompat ke atas gitu. Mudah-mudahan, tapi memang prosesnya nggak gampang ya teman-teman. Jadi saya sama Pak Tio sama Pak Pepi ya, bertiga ini kolaborasi benar-benar. Jadi kita menyatukan kepala dengan berbagai macam perbedaan. Saya di sisi apa, kita satunya tetap bisa jalan. Yang penting visinya sama. Misi boleh beda-beda tapi yang penting visinya sama. Betul. Ya terkadang saya juga pengen si vertikal ini kan gede juga. Juga karena sering ngumpul ke Bengkel Print, aku lihat kinerja mereka seperti apa. Timbullah ya rasa iri gitu. Ya kan? Saya juga pengen gitu. Vertikal juga ada 1-2 orang yang bantuin, bisa dipercaya apa gitu sih. Ya saya mendukung ke arah situ kok. Gitu ya. Mendukung sekali. Kita kan termasuk pemikirnya dulu ya gitu ya. Betul. Pemikir vertikal gitu ya. Betul. Dari awal berdiri. Jadi teman-teman dulunya waktu vertikal masih di dulu Bang, ini ini gimana nih Om? Jadi Om Zaki ini salah satu yang dukung saya nih. Jadi dibuat gini aja bro, atau begini bro, langkahnya begini gitu. Jadi beliau salah satu orang yang benar-benar backup saya dari belakang sih. Iya, karena kalau ngomongin media tuh senang banget gitu ya. Kalau saya ngomongin media memang saya senang banget. Jadi media itu adalah pemersatu bangsa gitu. Betul. Kalau kita pemersatu grafika ya. Bangsa-bangsa di grafika ya. Tapi enggak kok, di luar itu Pak Ade sama saya kerjanya cuma main gitar sebenarnya. Sebenarnya gini kan, bingung juga nih sebenarnya orang dua ini ngapain aja sih itu? Saban apa, musik, gitar, bass, drum apa-apa. Lain lagi gitar studio dan apa-apa gitu. Sebenarnya apa sih? Ya? Lu kan kadang bingung. Kalau vertikal datang ke kantor kita pasti lagi main musik. Juga heran saya juga. Dia nggak pernah lihat saya lagi pusing gitu dulu. Iya betul ya. Oke Pak Ade, agak mengkerucut sedikit nih ke Zerico nih. Sekarang. Betul. Pertarungan di dunia DTF nih menurut vertikali gimana nih sekarang ya? Ini cakep nih kayaknya. Nah, untuk DTF ya juga saya menyayangkan untuk pada saat yang makin kemari pun juga ada banyak orang yang bro ini gimana nih ya gitu kan. Apakah si DTF ini akan jatuh dan tersungkur
dengan apa ya, dengan permainan yang aku pikir ya wajar nggak wajar sih ya, aku bingung ya. Kalau dibilang wajar itu memang wajar karena memang hak mereka, nggak wajarnya itu juga itu merusak siklus yang ada gitu loh. Jadi aku pikir ya udahlah saknanya aja lah gitu ya. Akhirnya mau juga kita kan ini mau dilaruin juga cuma jangan main gituan bro, main ginian bro, terserah gue dong kan gitu ya. Oke. Jadi akhirnya yang bertahan ada yang main murah, ada yang setengah murah, ada tetap main mahal gitu loh. Nah, cuman kalau yang dari bengkel print ini, lu di strata yang mana men? Murah, setengah murah, apa mahal? Kalau kita bilang masalah harga itu kompetitif ya sebenarnya gitu. Betul. Tapi gini, harga yang kita suguhkan ke customer ya, atau kita suguhkan ke audiens lah istilahnya, itu adalah harga yang sudah kita hitung berdasarkan harga kompetitif di pasar. Oke. Kemudian juga dengan added value yang kita sampaikan. Jadi maksudnya gini Pak Ade, kita juga lagi belajar bagaimana caranya mengkomunikasikan sebuah produk itu bukan cuma masalah harga, tapi added value apa sih yang bisa kita kasih ketika Anda memiliki barang kita. Betul. Dan itu adalah bagian tersulit daripada sebuah penjualan di B2B. Nah, kita harus melalui itu semua. Tahapan dari itu sebenarnya level of edukasinya tuh sangat panjang sekali. Jadi yang kami inginkan ini di sini sebenarnya ketika mendapati harga segini, tapi added value apa sih yang bisa dikasih gitu. Bukan masalah fitur aja ya gitu. Tapi sebenarnya balik lagi, bisnis B2B itu, B2B is hard business. Bisnis hati sebenarnya. Betul. Bukan B2C yang hari ini beli di marketplace, besok udah nyampe barangnya and then selesai. Ya Betul. Atau orang beli kopi, enak nggak enak, besok nggak beli lagi gitu. Kalau di bisnis B2B, bisnis to bisnis tidak seperti itu. Jadi hati ke hati harus nyambung gitu. Betul. Jadi ketika Anda semua atau audiens semua percaya bahwa kita bisa bantu apapun kesulitannya, kemudian dari sisi trik-trik yang tadi Pak Tio sempat sampaikan di siang gitu ya, nanti akan ada seperti ini, ada backup order, akan ada seperti itu juga salah satu yang harus kita bangun. Jadi sebenarnya added value itu nggak mesti jadi barang atau potongan harga nih Pak Ade. Betul. Mungkin the best lesson dari sebuah penjualan B2B is not about the price, but it's about heart to heart gitu ya. Iya. Psychological thing. Betul. Yang bisa kita suguhin sama customer ini, yang kita bangun kan trust ya gitu. Betul. Trust itu bisa dibangun, kalau ngomong branding, trust itu bisa dibangun dari company brandingnya atau produk brandingnya. Kalau di sini ada Tio Budi branding, yang dia sering kan dia influencer salah satu ya gitu. Betul. Atau influencer. Nah mungkin sebenarnya vertikali cocok banget sama Nah, cuman gini bro, yang gua tanyain, kira-kira ini kan si bengkel pengen masif banget tentang edukasi nih. Mereka langsung begini begitu apa nggak ketakutan misalnya yang lain udah pada main hajar-hajaran, sedangkan lu masih di langkah tetap edukasi, tetap aware dengan orang lain atau gimana? Itu boleh gua jawab gini sebenarnya. Produk itu boleh sama di luaran gitu. Either ada yang meniru atau seperti apa boleh sama. Tapi how to treat the customer and building the management is not easy. Jadi bagaimana caranya kita memperlakukan customer, kemudian bagaimana caranya membangun sebuah manajemen yang memang kan orang kan kredibilitas ya harusnya gitu. Betul. Yang namanya bisnis B2B kan, belinya di mana gitu. Secara corporate gimana sih gitu. Secara manajemen dia seperti apa sih gitu. Bisa jadi dia manajemen toko kelontong. Oke. Ya kan, bisa jadi memang sudah korporasi yang memang punya pemikiran maju gitu kan. Betul. Sehingga segala sesuatu ada prosesnya, ada strukturnya. Ini jelas tuh perusahaannya, ini kemana, segala macam tindak tanduknya. Nah itu yang kita jual. Jadi intinya tidak mudah bagi seorang itu membangun trust. Betul. Ya walaupun di luar sedang begini seperti itu ya, ayo kita bangun trust ke bengkel print gitu loh. Maksudnya ya dalam hal ini bengkel print ya gitu. Karena kan balik lagi bisnis B2B is not bisnis yang hari ini beli besok selesai. Betul. Itu akan continue dari A sampai Z gitu sampai dia menemukan keberhasilan. Ya. Nah, itulah secara analitik customer yang saya mau cek tuh 6 bulan sudah BEP 1 tahun gitu. Apa yang sudah akan kita lakukan ketika customer itu sudah BEP? Betul. Iya kan?
kita harus perlakukan mereka seperti apa, kita harus berikan sesuatu privilege yang lebih, dan itu akan menimbulkan balik lagi trust secara intangible di perusahaan. Iya, berarti terjawab sudah gitu loh pertanyaanku yang di dulu banget. Kenapa Bengkel Print punya loyalis? Mereka sangat loyal banget dengan Bengkel Print gitu loh, dengan mengikuti tentang edukasinya, mengikuti itu sampai mereka buat juga termasuk yang terakhir ini gitu loh. Mereka betul-betul wow, kapan nih? Ayo dong apa-apa gitu ya. Respeknya luar biasa ya. Memang ada respon-respon kayak gitu sih. Betul. Jadi ini bukan masalah tentang penjualan aja, tapi sebenarnya ini kita anak-anak muda yang coba lagi menaikkan kelasnya. Betul. Ya kan kita tahu sendiri kan kita main mesin dengan basic L1800, kemudian kita rakit sedemikian rupa sehingga menjadi Riket Alpha yang hari ini secara kapasitas produksi dari 2021 sampai 2022 itu naiknya 90% Pak Ade. Skala produksinya ya. Jadi sudah naik, artinya ketika produksi sudah naik berarti demand juga naik ya. Gitu. Betul. Nggak mungkin kalau demand nggak naik produksinya dinaikin. Gitu kan? Iya betul. Nah itu juga salah satu bentuk energi positif dari teman-teman pengusaha UMKM di bidang aparel khususnya dalam menerima produk ini. Tapi ya sekali lagi kami sangat berbenah sekali dengan berbagai macam permasalahan, keluhan, betul. Dan memang apa yang bisa kita lakukan yang terbaik buat customer kedepannya akan kita lakukan terus. Betul. Dan itu kami sedang berproses. Sebetulnya gini, kalau suatu perusahaan itu biasanya memang harus ada permasalahan, ya kan? Kalau nggak kerja ya? Nggak kerja. Jadi misalnya gimana bro, aman damai kayak gitu kan? Justru kalau udah di sisi itu mereka akan jadi malas naik, malas turun. Ya udah gini aja lah, jalan aja apa adanya kan gitu kan. Jadi ternyata permasalahan itu bukan maksudnya permasalahan yang negatif, justru permasalahannya untuk memecahkan masalah orang lain. Betul. Bukan di dalam tapi di luar. Jadi terkadang perusahaan ini kan masih bingung nih. Jangankan masalah orang lain, masalah kami sendiri belum kan gitu kan. Justru kalian setelah menyelesaikan masalah ini, justru mana nih masalah kalian biar kami yang pecahkan atau gimana gitu ya. Value itu yang bisa kita berikan adalah dari mendengarkan masalah sebetulnya. How do we solve the problem? It's kind of value. Jadi ketika kita bisa men-solve sebuah problem, jadinya outputnya value sebenarnya. Betul. Ya banyak sekali sih Pak Ade. Jadi soal mesin ini kita launching di tanggal 22 Februari ya. Betul. Pas banget ya 22/02/2022. Oke, gitu. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa diterima banyak para pengusaha grafika aparel. Amin. Oke Pak Ade, punya ide apa lagi nih buat kita? Waduh. Kalau idenya sih baru terpikirkan bahwasannya kita akan ya digemborin terus lah ya untuk yang si Zerico ini ya. Karena aku pikir kemarin sempat ngobrol juga ada sama vendor gitu. Kalau si Zerico kan masih ada yang DTF kecil, ada DTF besar gitu ya. Betul. Kalau menurut Om Zaki yang ini di dekat tengah ya kelasnya? Kalau ini sih kalau saya bilang ya in the middle of segment ya, bukan Betul. high. Jadi kan sebenarnya scale up-nya tuh bukan yang langsung ke 60 dengan pricing yang agak luar biasa gitu ya sebetulnya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman ya balik lagi ketika teman-teman sudah punya Riket Alpha dan dia produksinya sudah masif, kita bisa naikkan kelasnya. Betul. Gitu. Dengan skala produksi yang lebih cepat, contohnya sekarang ya ini. Betul. Kan ini per 1 meter aja cuman berapa menit gitu, lebih cepat loh jatuhnya dari Riket Alpha. Dan ini untuk mengejar skala-skala produksi yang memang agak masif gitu loh Pak Ade. Jadi in the middle segment ini saya rasa peluangnya juga masih cukup baik ya kalau pandangan kita di manajemen internal gitu. Betul. Dan apa ya, berhubung kita juga punya 13 titik gitu dan on the way ke 15, mudah-mudahan dari semua cabang itu juga bisa bantu ya istilahnya si cabang kita juga jadi scale up juga gitu loh kan. Jadi naik kelas juga gitu. Ternyata Bengkel Print cabang juga punya last format gitu yang notabene beda segmen lah ya. Masalah kemampuan gitu lah. Betul. Dan kedepannya juga mungkin saya juga lagi coba provide, saya lagi komunikasi gimana caranya nanti ini punya
fasilitas pembiayaan seperti apa, tapi belum bisa saya umumin sekarang Oke, ya Pak De. mantap. Tapi ya itu kita harus kerjasama dulu Betul. dengan beberapa gitu. Cuman saya lagi komunikasikan, cuman hari ini memang belum. Jadi ya kita masih berjalan seperti adanya, tapi sudah saya pikirkan gitu secara manajemen. Gitu. Ya, ini mungkin salah satu jawaban dari teman-teman semua ya. Kapan Bengkel Print untuk upgrade mesin atau buat mesin lebih besar gitu kan ya? Oh, kita sebenarnya di sampingnya 30 ini kita juga punya yang 60. Ois. Nah, tapi nanti saya akan rilis satu-satu dulu. Yang 60 pasti kita sudah ada juga dan bahkan barangnya sudah ada di sini. Betul. Tapi yang namanya corporate branding ya, produk branding juga. Jadi kita komunikasikan satu persatu dulu gitu. Betul. Langsung digeruduk semua kan. Nah, harusnya kita, jadi mesin ini pun melalui berbagai macam develop dulu seperti yang Pak Tio tadi bilang. Sebenarnya kita nggak mesin datang dari mana langsung dijual gitu aja, kita nggak bisa seperti itu Pak Ade. Betul. Karena kan energinya di sini kan orang-orang development ya. Betul. Ya ketika sudah mendevelop sesuatu, kita cari dulu value-value apa yang bisa kita kasih supaya customer itu lebih mudah. Gitu. Dan kemudian nanti juga ada manajer baru di sini. Bisa bantuin saya. Mantap. Dan beliau bukan cuman dari sisi manajerial teknis aja ya, bukan dari sisi itu aja, tapi dia juga memahami bagaimana flow bisnis itu berjalan, bagaimana SOP itu berjalan, bagaimana menjalankan sebuah manajemen itu seperti apa. Selain juga dia pengalaman udah di atas 5 tahun Pak Adi. Mantap ya. Berarti memang betul-betul orang pilihan lah ya. Dipertemukan aja. Dipertemukan dengan orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya. Gitu. Mantap. Nah, Mas lagi kira-kira gini pertanyaannya. Ada nggak kebingungan utama ketika si Bengkel Print untuk develop, di sisi lain harus menjual, ya kan? Soalnya kan gini, kita karena saya udah bergumul dengan beberapa vendor yang ada di Indonesia, itu kan karena mereka hanya sekedar penjual doang, ada sekedar develop doang. Jadi mereka ada pilih yang mana segmen mau ditentukan gitu. Justru yang Bengkel Print dua-duanya mereka punya. Nah, ini uniknya kalau kita bicara manajemen ya. Di sini ada marketing manajemen, ada production manajemen, ada operational manajemen ya. Ada HR manajemen. Nah, menghubungkan antara itu semua itu sebenarnya tidak gampang. Jadi sebetulnya apapun strategi yang teman-teman punya ya. Ini ngomong-ngomong vendor ya. Kalau kan vertikal banyak vendor nih di belakang. Betul. Jadi basic ilmu manajemen itu harus memang dipahami. Jadi sebenarnya untuk menjadi sebuah menggawangi atau mengkorelasikan satu dengan yang lain itu perlu dasar yang cukup kuat. Betul. Dan saya pun masih terus belajar terus Pak Ade. Tapi memang intinya di sisi lain ada produksi, di sisi lain harus offset, ya kan? Intinya lu harus multitasking cuy. Kalau pikiran lu di satu sisi aja gitu nggak jalan loh. Nah, bahkan lagi ini contoh ya, kalau mau belakang layar ya, gue dari tadi kan syuting gitu ya, tapi di belakang layar gue masih bisa ngurusin operasional loh. Betul. Saya sendiri saksinya gitu loh. Di saat tadi kita sempat di bawah sambil makan, megang bass, gitar gitu kan, kita naik ke atas untuk syuting dengan kawan-kawan begini-begini. Di pojokan dia masih sempat yang ngurusin internalnya gitu ya. Masih karena ya apa ya, energi multitask itu sebenarnya nggak gampang, tapi yang namanya multitask itu bisa dipelajarin teman-teman. Tapi sekali lagi itu bukan hal gampang, tapi bisa dipelajari. Betul. Nah, di sini bagaimana menyeimbangkan antara production, marketing harus omset segala macamnya. Bagaimana caranya memaksimalkan titik-titik kita. Jadi istilahnya kalau di startup tuh ada gini Pak Ade. Namanya pivot. Hari ini plan apa? Ya, sebentar dulu. Teman-teman harus ngosongin gelasnya dulu. ini ilmu, Bro. Jamin. Ayo. Nah, gimana? Jadi kita di dunia yang serba teknologi ini harus banyak pivot. Pivot itu kan membagi segala sesuatunya atau mengganti segala sesuatunya berdasarkan data ya misalkan. Jadi misalkan hari ini kita punya plan A, kemudian tiba-tiba karena ada apa itu harus berubah, kita harus segera merubahnya. Jadi strategi itu bisa berubah kapan aja. Karena kita hidup di dunia VUCA cuy sekarang. Betul. Ya kalau lu pernah belajar VUCA ya gitu kan, gua nggak mau bahas lebih dalam tentang VUCA lah, pusing kepala. Tapi sebenarnya apa yang bisa kita pivot, kita akan lakukan pivot. Jadi sebenarnya gini, challenge-nya berbagai macam pemangku jabatan ya, terutama manajer itu segala macam sekarang itu adalah bagaimana caranya mereka bisa ngambil keputusan, itu yang paling susah. Betul. Jadi your decision
your decision is very crucial gitu. Betul. Itu akan mempengaruhi perusahaan ini mau jadi ke arah mana sebetulnya. Betul. Tapi itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih, kalau tidak bisa mengambil keputusan ya tidak akan bisa compete di lapangan gitu. Betul. Gimana caranya ngomongin hari ini produksi segini banyak adalah sorotan terus ini nggak bisa. Betul. Jadi memang ya kita belajar terus lah. Pivot table. Jadi mungkin saya dulu sedikit belajar tentang business development, jadi bagaimana caranya mempivot data itu supaya saya bisa bolak-balik, saya bisa mapping dulu kemana. Jadi kalau ada masalah tuh kita main maps dulu, jangan langsung sakit di sini kita langsung pencet di sini ya nggak bisa. Tapi kita harus tahu hulunya masalah itu dari mana. Kita petakan dulu, dari peta itu baik data, insting juga perlu. Jadi bisnis ada dua hal, insting sama data juga gitu. Data itu perlu untuk menunjang justifikasi kita mau ngapain. Oh ternyata seperti ini. Insting juga perlu. Karena itu berbentuk sebuah keberanian kita, keyakinan gitu loh. Namanya orang kan harus yakin juga. Betul. Nah di balik itu semua jangan terlalu percaya omongan saya karena susah dilakuin. Oke. Nah menurut Om Zaki untuk yang keputusan untuk ngembangin si Zerico ini. Apa udah yang terbaik atau gimana tuh kira-kira? Now or never, Pak Ade. Betul. Now or never. Gitu ya? Now or never. Oke. Jadi ternyata selama kita tidak pernah mencoba, you will never know gitu. Ya, if you never try, you never know gitu ya. Try, you will never know. Oke. Nah. Sebetulnya memang kalau secara media melihat ini suatu kembangan yang bagus, Om. Jadi kira-kira untuk yang di segmen ini aku pikir masih rada kosong ya. Ya, masih terbuka lah. Gitu ya. Gitu. Dan kita kan punya audiens sendiri yang seperti saya bilang skala peningkatan kita punya produksi pun alhamdulillah naik sampai 90% dari 2021 ke 2022 di awal. Jadi kalau skala produksi sudah sebanyak itu artinya demand-nya juga tambah. Nah, customer kita yang sebelumnya itu yang memang harus kita analisa lagi untuk mereka bisa scale up. Mereka punya opportunity nggak sih buat naikkan ke level berikutnya dengan tools yang baru, terutama alat yang baru ini. Betul. Nah, kira-kira untuk menurut Om Zaki dari mereka yang ini terpilih, kayaknya lu udah waktunya naik deh, atau yang ini lu jangan dulu atau gitu, atau memang ada pemilihan yang lain atau gimana? Kalau secara angka dan data kita bisa lihat dan kita bisa analisa juga gitu loh. Karena kita juga melakukan hal tersebut. Jadi saya lagi mengembangkan yang namanya customer relationship management gitu. Jadi saya lagi ngembangin CRM, saya lagi di salah satunya adalah saya ngomongin tentang loyalty customer. Artinya saya harus merefer ke data yang ada dan bagaimana saya bisa membaca data itu secara data dulu ya. Nanti realnya kan harusnya bisa di follow up dengan customer service atau dengan sales kita gitu kan. Sebenarnya dengan sekian banyak customer kita hari ini kurang lebih ada yang terdata ya Pak Ade ya. Saya boleh info itu hampir 20.000 loh. Astaga. Yang pernah terdata di BPJS. Yang pernah terdata ya. Nah sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan secara analisa di balik data gitu. Jadi kalau memang teman-teman tertarik dengan masalah manajemen bisnis itu coba bisa nge-refer ke data gitu. Refer ke data, bagaimana data itu berbicara, semua bisa dianalisa, kemudian lakukanlah insting. Dan kemudian dibubuhi dengan ilmu beberapa material digital marketing yang kita perlu hari ini. Bagaimana caranya kita mengakuisisi customer dari berbagai macam platform. Nah itu ada lagi pelajaran. Betul. Nah yang kira-kira yang dari berapa? 20.000 ya? Hampir 20.000 itu kira-kira aku dengarnya tuh serem gitu loh. Segitu banyaknya ya kan ya. Begitu sini berganti kiri kanan apa enggak yang bagian terima komplain misalnya, terus ada terima ide juga atau memang terima saran dan kritik apa memang bisa ya untuk menghandle mereka semua ya. Secara manajemen data itu namanya database management. Secara manajemen data itu kita bisa tabrakin ya. Jadi antara data customer kita yang saat ini existing, kemudian kita
adukan dengan data-data customer yang masuk secara daily complaint atau apa dengan nama yang sama, itu akan terlihat sebenarnya. Oke. Itu dari sisi pelayanan. Dari sisi pembelanjaan bisa kita lihat juga. Betul. Oh, pola belanjanya setiap bulan segini, kita grading mulai angka segini sampai segini, customer ini masuk ke kategori ini, dari tahun ke sini masih ada terus. Artinya sebenarnya mereka maju bersama kita dan itu bisa kita baca. Betul. Betul. Menariknya di situ Pak Ade. Mungkin buat memang sih ngejalaninnya nggak gampang. Betul. Sekali lagi coba baca. Jadi memang mereka ini memang maintenance terus ya. Jadi mulai dari SDM juga pelanggan itu juga si mesin si ini banyak yang dipikirin tiap hari ya. Ya, tapi di luar itu semua adalah aset yang terpenting di sebuah perusahaan, korporasi dan manajemen adalah people. Betul. Jadi jangan lupa orang itu aset terpenting. Makanya pondasi di orang itu sebenarnya dibangun. Betul. Wah, jadi gue berasa diwawancara nih. Oh, ngomongnya agak berat ya jadinya nih. Kalau ngomongin Jericho. Kita buat ringan lagi lah ya. Oke. Nah, kira-kira Jericho sampai saat ini ada nggak yang masih pre-order atau yang udah? Oh, udah masuk tadi pagi ada 3, antrean sudah 5, mungkin hari ini sudah 10 kali ya. Nah bro, ini teman-teman ternyata belum apapun, bagaimanapun siapapun gitu ya. Mereka udah ada jualan loh. Ya kurang lebih akan 10 akan meluncur ini harusnya. Ya, jadi kan? ya itu gimana caranya kita bangun trust juga gitu. Ya walaupun pada prakteknya tidak semulus yang dibayangkan, tapi kita tetap berusaha terus gitu maksudnya. Dan tentunya dukungan media juga lah. Betul lah ya. Jadi kalau soal jumlah itu yang bisa kita rilis ya itu saya anggap sebagai bonus gitu. Tapi apa yang bisa kita tanamkan ke customer dan audiens kita yang terbaik yang bisa kita lakukan, baik secara penanganan, semua mesin pun pasti ada problemnya. Betul. Tapi jangan takut, bagaimana caranya teman-teman berkomunikasi aja ya. Betul. Cuman yang aku menarik di sini itu contohnya kalau ada yang vendor mereka mau launching satu mesin, sedangkan mesin ini sudah dipakai dengan semua orang. Maksudnya vendor lain pun ada gitu loh. Itu kan lebih gampang kan. Dia launching, yang lain pada ngikut. Atau dengan nambah yang lebih beken atau gimana. Tapi dengan ini musim pertama Om ya? Yang gede gitu ya? Large format yang pertama di Bengkel Print. Loh, bayangin aja, jadi large format pertama di Bengkel Print udah laku 10. Agak bingung juga ngomongnya karena mereka ini tadi berhubungan dengan trust tadi ya. Betul kan? Nah, hari ini tuh kalau mau ngomong bisnis itu bukan bisnis 1.0. Kalau 1.0 itu lebih ke arah produk sentris ya. Mungkin pernah dengar ya, produk sentris. Kalau zaman dulu belum banyak media digital, orang hanya percaya kalau sabun ini keluar bisa ngilangin kuman, udah pasti beli itu. Karena nggak ada media lain yang bisa menginformasikan kecuali TV itu. Kalau nggak radio, sabun enak dipakai, baunya harum, bisa ngilangin kuman. Ya iku aja gitu kan. Kalau sekarang orang itu akan dibubuhi sekitar 13.000 merek per hari. Karena begitu banyaknya media, jadi padahal orang itu cuma bisa mengingat 7 merek loh, paling cepet ya, 7 brand yang ada di kepala, dan itu masuk kotak yang mana saya belum tahu. Nah, bisnis yang kita lakukan hari ini itu bukan sekedar masalah kita memasukkan produk sentris atau apa aja yang ada di produk itu sehingga bisa fit dengan customer kita, tapi lebih ke arah sisi-sisi emosional yang harus kita bangun. Jadi walaupun di luar banyak kompetisi ya dengan alat yang sama, dengan tools yang sama, tapi bagaimana caranya kita membangun sisi-sisi emosional yang saya tadi bilang masalah intangible. Betul. Gitu kan, masalah pelayanan itu harus kita bangun, masalah komunikasi, masalah. Jadi bukan cuma produk fitur gitu. Itu kita lagi belajar ke arah sana Pak Ade. Betul. Kalau kita berpikiran terlalu sempit ya saya cuma ngadu masalah mesin 30 cm bisa cepat, print headnya bisa A B C D gitu. Bisa 3 bulan sekali atau bisa 6 bulan sekali atau bisa 3 tahun sekali. Cuma seperti itu ya mentok kita sebetulnya. Betul. Tapi saya sendiri dan tim sama Pak Tio juga sama Pepi lagi belajar membangun hal-hal yang sifatnya intangible atau psychological thing yang kita bisa bangun ke customer. Oke. Wah, jadi berat deh ngomongnya deh. Jadi gini, sebetulnya saya pun juga
banyak juga di vendor-vendor lain. Tadi betul juga dengan alat yang sama ya kan, dengan hampir ya alat semua lah, perabotannya dengan caranya dan prosesnya hampir sama semua. Cuman si bengkel print ini lebih mendepankan yang tadi ya. Ya, sisi 3.0 yang bukan 1.0 ya. Kalau 1.0 itu bersifat produk gitu. Kalau yang kedua 2.0 udah sifatnya lebih ke customer gitu ya. 2 atau 3.0 gitu. 2 berarti kalau itu sudah mengerti customer gitu. Kenapa banyak muncul startup seperti Gojek dan lain-lain segala macam? Karena benar-benar mereka mengerti customernya. Betul. Mereka mengerti customer tuh butuh ini, mereka butuh gampang disediain. Betul. Jadi lebih ke arah niche-nya yang kita kejar. Nah, ya apalagi bisnis B2B menurut saya. Betul, Karena betul. balik lagi itu bisnis hati sebenarnya. Betul. Dan nggak gampang banget gitu loh. Betul. Ketika menemui sebuah permasalahan, misalnya dikomplain, wah BCD ini baik pak, yang selain kita jawab apa? Bukan, wah pak sih gitu ya, nggak bisa kan? Yang ada baik pak, mohon maaf atas tidak nyamannya, kami coba akan masukkan ke dalam antrian kami untuk kita bisa selesaikan pak. Saya punya timeline SLA sekian hari untuk bisa menyelesaikan. Setelah itu kami akan informasikan berikutnya. Basically customer cuma mau didengerin sebenarnya. Betul. Itu pengalaman saya gitu. Betul. Ketika customer dibantah, itu akan makin jadi gitu. Tapi kalau kita dengerin dulu, Betul. nah kita dengarkan, kemudian kita penuhilah apa yang dia mau gitu. Betul. Tapi sesuai dengan kemampuan dan kebijakan kita punya perusahaan ya. Betul. Bukan yang tiba-tiba minta klaim padahal nggak apa-apa ya, nggak bisa juga ngomongnya. Kan kita bukan perusahaan yang dengan manajemen toko kelontong gitu kan ya, itu beda lagi gitu loh. Betul. Ya dengan inilah ya proses yang ada lah ya, bahwa ini harus gini. Ikut. Nah, jadi gini, yang pertanyaannya yang masih terngiang-ngiang nih, untuk di 12 jam ya, non-stop, begitu kan? Nah, itu udah dari judulnya aja yang kita angkat sekarang ini itu serem banget gitu loh. Karena memang selama ini belum, ya apa sih ya kira judul-judul yang untuk para vendor yang paling viral banget, yang unik gitu loh. Gitu ya. Ternyata terpilih lah tadi ya, 12 jam tadi ya. Oke. Ya ini juga ada beberapa ide kan muncul ya gitu. Tadi CEO udah bilang coba kita bisa 12 jam gitu. Itu sebenarnya brilian sih gitu. Jadi ada berbagai macam perbedaan pendapat, akhirnya jadilah seperti ini gitu. Dan nggak taunya kita juga punya tim yang cukup mumpuni ya. Tim saya kan di Markom ini kan cukup bekerja keras ya. Semalam tuh nyiapin hal ini sampai jam 11 malam gitu. Luar biasa lah mereka gitu. Ternyata mereka punya kapabilitas dan punya kompetensi di bidangnya masing-masing gitu. Nah itulah yang saya mau bilang, ketika teman-teman semua membangun perusahaan, bangunlah aset mulai dari people-nya dulu, orangnya dulu. Ketika kita tahu kemampuan teman-teman kita, tim kita ada di mana, kita bisa memaksimalkan mereka. Nah itu punya leadership, bukan bos. Oke. Jadi ketika kita punya sebuah, ya saya pengennya ini kita ideal ya, tapi lagi menuju ke sana ya. Manajemen yang ideal, kemudian pelayanan juga ideal, produknya ideal kan sebenarnya itu mimpi ya. Tapi di salah satu titik di semua bagian itu pasti ada kekurangannya. Betul. Dan itu akan jadi bahan evaluasi kita supaya kita bekerja lebih giat lagi gitu. Betul. Biasanya kalau produk tanpa cacat atau tanpa itu orang udah males gitu loh, kayak gak usah evaluasi deh, gitu-gitu aja deh, pokoknya jalan terus laku begitu aja kan. Jadi paling enggak karena dievaluasi terus berarti lah berkembang terus kan. Betul gitu ya. Nah ini kayaknya kalau gua masuk ke sesi podcast lu beda lagi nih, kayak gini lagi nih ceritanya. Cuman yang gue pastikan untuk Vertical Digimax itu senang banget bisa membantu Bengkel Print di launchingnya ini, terutama 12 jam itu loh. Nah 12 jam ini kan unik ya, jadi nanti sore ada Pak Julius ya. Oke. Dari Hobby Print, ya kan. Kita bahas tentang tinta las format yang baru di develop untuk menggawangi kita punya mesin, dan memang kita saya menjalani kerjasama bisnis dengan Pak Julius itu dengan Hobby Print itu sangat delightful sekali gitu, dan it's a very good connection ya gitu antara Bengkel Print dengan Pak Julius. Kita punya visi yang sama dengan perkembangan bisnis yang ya menurut saya tadi saya sempat singgung sih. Jadi kita punya kenaikan juga cukup
benar-benar bisa membantu gitu ya. Dan Pak Julius juga makin semangat gitu, dan saya juga makin semangat gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya large format ini nanti secara supply chain kita itu lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Kemudian kualitas kita terus perbaiki, kemudian apapun yang bisa kita sajikan melalui tinta premium large format khususnya di DTF ini dengan brand Vator ini benar-benar bisa bantu teman-teman untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Betul. Kayak gitu sih Pak Ade. Nanti mungkin Pak Julius akan bahas lebih lanjut lagi. Okay, nanti kayaknya gue kerja lagi deh sore. Kalau nggak gue serahin CEO aja ntar ya. Iya. Ya, cuman hebatnya si Bengkel Print ini setelah mereka launching itu kan, di dalam launching tadi itu mereka memanggil atau mengundang lah ya orang-orang yang memang bukan sekedar ini barangku nih siapa yang mau apa enggak. Ya, mereka betul. memang kayak si ini taruh sini, mereka mengambil orang-orang di beberapa segmen untuk mengulas si Zeriku ini gitu Iya loh. betul. Jadi kan nanti ada perspektif customer dari Pak Bahar ya, dari Mojosari. Wah udah kenal banget nih kayaknya. Pak Ade. Tadi juga kita ngundang, cuman karena kondisi hujan juga kali ya. Betul. Jadi nggak bisa datang, tapi setidaknya ini mesin masih running terus loh Pak Ade. Iya, dari tadi aku lihat Wah, terus running ya, giling luar terus ya. biasa. Dan anak saya selalu pantau kualitasnya. Udah habis berapa roll nih, Rehan? Hampir 50 meter Wow. dari mulai pukul 9 kurang tadi ya kalau nggak salah ya, 9 pagi. Itu ya. 60 meter. Oke. Keep at good work. Ya, gitu. Kira-kira ini untuk yang di trial selama itu yang mau dipetik sama Bengkel Print apa kira-kira Om ya? Untuk memang dia lagi nguji ketahanan mesin atau memang tintanya atau apa ini, apa itu memang lagi ini nih gue pede banget di mesin ini gitu sih. Oh gini, kalau secara perspektif ya, kita mau bangun kita adalah Bengkel Print mau menunjukkan bahwa kami serius untuk Betul. masuk ke segmen yang ini gitu lah Pak Ade. Bukan masalah kalau mau ngadu ketahanan semua juga bisa seperti itu ya sebetulnya, tapi di sisi lain kami mau menyuguhkan keseriusan kami di Bengkel Print untuk menghadirkan produk baru dengan segmen yang baru tentunya gitu ya, dengan skala produksi yang baru gitu. Kita memperkenalkan customer dan saya berkeinginan untuk menimbulkan yaitu balik lagi trustworthy-nya customer ke kita tuh seperti apa gitu. Kalau kami tidak serius seperti ini ya udah kita rilis di sosial media, nggak usah ada apa-apa, langsung jualan aja. Betul. Itu sudah selesai. Tapi ketika kita proving seperti ini, even though nanti ada kendala sedikit-sedikit, benar-benar nggak ada ya Pak Ade. Ya, betul. Tapi kita sudah trial. Ini udah berapa jam ya kalau dari jam 8:30 nih? Iya lah, udah berapa jam nih? Udah 6 lebih ya menurut saya. Sekarang jam berapa? 4:30. Oh sudah 4:30. Udah berapa jam tuh dari jam 9? Jam 9 kurang. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih belum menunjukkan kendala yang berarti gitu ya. Dan ya saya ingin mengajak para audiens atau BPFM sekalian yang menyaksikan ini, Bengkel Print lagi serius nih kerjaan ini gitu. Betul. Dan apa ya, kita bisa review nanti kualitinya seperti apa. Apalagi nanti sama Pak Julius dibahas juga tentang hasil outputnya kan biasanya kayak gitu kan. Terus ngomongin cost produksi ini berapa kayak gitu kan biasa ya, namanya orang kalau bisnis hitungannya BEP aja. Betul. Nah, iya, memang tetap jalan terus jadi ya. Ya kurang lebih nanti sampai ya selama acara ini berlangsung gitu, sampai bintang tamu terakhir. Harusnya pit stopnya jam 9 lagi harusnya Pak. 9 ke 9 harusnya. Tadi agak kendala sedikit, harusnya 8:30 sih. Oke deh. Berarti kalau yang hampir udah setengah harian gini ya. Kayaknya lu lembur di sini berarti ya. Iya, saya seharian di sini kayaknya bro. Cuman kulihat memang belum ada yang tercetet enggak ya, lancar aja ya. Alhamdulillah lancar sampai dengan saat ini. Tinta putih juga melenggang dengan rapat gitu ya. Betul. Hasil cetakan juga oke. Hasil curing juga so far ini matang dengan sempurna harusnya. Mantap. Ya, alhamdulillah lah seperti itu. Ya sih, inilah yang kuharapkan dari Bengkel Print gitu loh. Mereka
ngeluarin produk yang betul-betul yang mereka bikin semangat, ya kan, terus yang bikin percaya orang gitu ya kan. Nah kedepannya Pak Ade mungkin kita bisa kerjasama juga di apa ya, kan Bengkel Print ini maunya membangun, kan kita tuh dekat dengan UMKM nya gitu, dan itu lagi kita jajakin gitu. Betul. Kita hanya satu dari sekian ratus segmen yang ada di UMKM gitu ya kan. Tapi artinya gini, untuk mengedukasi customer kita nggak mesti saya harus mengajari mereka bagaimana caranya mesin ini beroperasi gitu loh Pak. Betul. Tapi bagaimana mengembangkan pemikiran teman-teman UMKM semua untuk berpikir secara strategis ya gitu ya, dan bisa compete dengan yang ada sekarang. Contoh misalkan kita punya edukasi nanti tentang digital marketing lah ya, kan itu perlu banget gitu. Udah punya mesin gimana jualannya kan bingung. Betul. Digital marketing is very complex itu. Kompleksnya di mana? Kompleks di sosial media. Pak Ade ngalamin sendiri lah ya. Lu kan ngalamin bangun YouTube ya kan setengah gile ya. Iya kan? Tapi kan jangan nyerah kan? Betul. Nah, itu diperlukan sebuah konsistensi sebenarnya, dan nggak bisa instan sebenarnya. Tapi apa yang kita bangun itu adalah merupakan investasi. Digital marketing kan seperti itu contoh. Kemudian bagaimana mengelola keuangan misalkan, ya kan? Yang betul gitu. Itu juga kita ada ilmunya gitu kan. Kemudian bagaimana caranya teknis, maintenance segala macam itu sudah pasti karena itu sudah bidang kita. Jadi ada berbagai macam angle yang kita bisa masukin untuk kita bisa bantu mereka para UMKM ini, dan mereka nggak harus milih mereka harus punya mesin kayak gitu. Oh gitu. Oke. Loh kan jadi kan gini kan, sebenarnya kalau kita bantu UMKM ya nanti kalau infrastruktur kita udah jadi ya sebenarnya dibantu mengkomunikasikan itu. Jadi saya juga pengennya nggak cuma masalah besok ngeprint ini, printing pokoknya jadi kaos bagus segala macam, nggak gitu. Jadi kita menginvite orang itu, kita akan edukasi dari berbagai macam sisi, bukan cuma masalah ngeprint jadi bagus besok bisa jualan gitu, enggak kayak gitu. Gitu. Perihal mereka mau milih bidang ini kan saya bilang tadi sekian ratus jumlah jenis UMKM ya, kita adalah salah satunya. Even though mereka nanti memilih hal yang lain itu is okay. Oke, gitu. Nah, pertanyaannya kira-kira begini, apakah Bengkel Print sendiri nggak buang-buang waktu? Nah, atau gimana? kuncinya seperti ini. Manajemen ini kan bisa dibangun ya. Ada proses delegasi, ada proses pembagian, ada proses eksekusi, ada proses decision. Nah, ketika tim di bawah kita ini sudah bisa melaju seperti itu, semakin ke atas sudah semakin bisa berpikir strategis dan bisa meluangkan waktunya deh, kayak gitu. Jadi Gitu. ya pesan juga sih buat para manajer yang punya duduknya di strategis, harus bisa meluangkan waktu di luar kerjaannya yang Betul. ya kalau enggak dia nggak bisa independen. Kalau terjebak di sehari-hari kapan dia bisa berpikir? Betul juga sih. Nah justru dengan kita mengembangkan market seperti itu, kita bisa ngambil angle yang lain. Itu akan menambah juga kita punya wawasan, public communication kita juga tambah, brand image perusahaan juga kualitasnya bertambah. Nah kan kayak gitu. Nah itu baru saya bilang bisa berkontribusi, selain daripada kita bisa nyuplai tinta, bisa nyuplai Richard Alpha dengan jumlah sekian gitu. Jadi media ini juga kan ya ini kayak mimpi lo lah. Lo kan media maunya kedepannya sih bukan masalah grafika doang gitu ya kan. Jadi bisa dinikmati setiap orang dari angle, tapi memang core-nya tetap di majalah digital, 100% majalah digital gitu. Betul. Ya memang fungsinya dibangun si vertikal tadi memang untuk jembatannya itu sih. Oke. Ya, mau ngingetin lagi tadi gue udah sempat singgung ya Pak Ade, nanti ada, jangan lupa nanti ada live bersama Julius dari Hobi Print jam 18.20. Nah, nanti dikupas habis boleh soal tintanya nanti seperti apa, tanya ICC profile. Kalau ICC profile ngomongin tone atau ukuran warna tuh gimana sih ngomongnya? Nah, itu kayak si Babe aja deh. agak di luar ranah gua. Tapi bagaimana caranya menentukan warna itu bisa menghasilkan sebuah warna yang diinginkan gitu ya? Betul. Profile, gitu. Betul. Bukan cuma ICC profile, tapi bagaimana tinta ini nanti bisa berkompetensi ya, berkompetisi di dunia DTF gitu. Kalau menanyakan tentang konten apa yang bagus, konten apa yang mau dibuat, mungkin kita bisa bantu ya. Nah, cuman kalau tentang warna tadi, saya ampun DJ deh. Oke, mungkin floor director kita masih punya waktu berapa lama nih?
5 menit. 5 menit. Oke. Ya BTW tadi juga ada customer lagi. Ada dari India, cukup surprise ya. Betul. Surprise ya. Apalagi kalau bisa komunikasi dengan kita, ya alhamdulillah gitu. Betul. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa expand juga dengan local pride kita. Nah, Kita punya local pride Bengkel Print dengan produk core business Riket Alpha misalnya. Betul. Kemudian ada Jericho, nanti kita bisa meningkatkan pelayanan sehingga barang produk kita juga bisa expand ke luar Betul. minimal Southeast Asia ya gitu ya. Betul. Mimpi boleh dong, yang penting kita jalani gitu ya. Betul. Soalnya memang kalau yang lagi didengungkan sekarang itu ya kayak unicorn lah ya, kayak startup. Ya. Itu memang kebanggaan Indonesia banget gitu loh. Betul. Kenapa enggak gitu kan? Justru kalau memang Bengkel Print bisa lari ke ranah itu, kita yang mendukung ini sampai luar biasa bangga banget gitu loh. Ya, betul. Bengkel Print bisa sampai ke jualan ke Singapura, Malaysia dan India yang tadi misalnya kan. Misal jadi gitu. Bertarung dengan produk mereka yang di sana juga gitu kan. Ternyata kita punya ada posisi di situ gitu kan. Ya, betul. Luar biasa banget cuy. Itu bukan nggak mungkin ya. Segala sesuatu selama kita memang masih punya pemikiran positif, energi yang ya cukup lah ya. Betul. Insya Allah kita bisa. Amin. Jangan lupa berdoa Pak Ade. Betul. Iyalah dengan tim yang luar biasa dari Bengkel Print ya kan, dukungannya begitu meriah ya. Jadi mereka kayak memang aku lihat 1 2 3 4 5 memang kok gini banget Ya. gitu loh. Biasanya jarang banget Om. Ya kan? Dari 1 2 3 4 kadang-kadang ada yang 3 iya, 2 enggak gitu loh. Kayak ini udah memang ngumpul banget nih. Ya memang apa ya, agak kompleks sih ya kalau ngomongin sebuah pondasi ya. Agak kompleks. Jadi mungkin kita bisa masukin di sesi khusus Pak Ade sama Pak Tio mungkin sama gua. Nah, ini screen directornya udah begini nih. Oh, sudah cut. Oke, kalau gitu. Thank you Pak Ade. Mungkin podcast kita sampai di sini, tapi terima kasih atas semua dukungannya dari Vertical Digimax. Semoga nggak cuman kali ini aja kita mulai bergeliat, tapi di 2022 ini kita bisa terus amin yang baik ya untuk bisa dikonsumsi sama khalayak ramai gitu. Betul. Dan dalam hal ini teman-teman juga yang belum jadi followernya Vertical Digimax silakan follow, atau teman-teman yang saat ini subscribernya dari Bengkel Print Indonesia silakan juga subscribe channelnya Vertical Digimax. So teman-teman bisa tahu di situ ada vendor apa aja yang lagi kerja ngapain, ternyata grafika itu seluas ini gitu ya, dan bisa langsung berkonsultasi gitu. Atau mau menghubungi saya juga nggak apa-apa. gitu. Mantap. Nanti tarifnya sama Pak Ade ya. Iya. Oke, kalau gitu Pak Ade, terima kasih. Oke, terima kasih. Thank you, bro. Oke, men. Matur nuwun sangat. Terima kasih, sukses terus untuk Vertical Digimax. Amin. Jangan lupa nanti pukul 6:30 malam 18.20 ada Pak Julius Hobby Print yang akan membahas tentang tinta last format dan kolaborasi kita dengan Jericho. Ya. Mantap. Jadi stay tune terus di Bengkel Print Indonesia. Jangan lelah, we will give you the best from our heart. Thank you. Ya. Bengkel Print Indonesia, produsen dan distributor digital printing. Solusi masa kini untuk para pelaku UMKM. Penyedia produk berkualitas dengan after sales yang jelas, dengan mimpi go internasional, Bengkel Print Indonesia akan terus berinovasi untuk seluruh dunia.
jangan lupa saksiin terus live 12 jam nonstop Jericho X Factor Inc. LFP. Jangan kemana-mana ya, dan stay tune terus. Bengkel Print Indonesia, produsen dan distributor digital printing. Solusi masa kini untuk para pelaku UMKM. Penyedia produk berkualitas dengan after sales yang jelas, dengan mimpi go internasional. Bengkel Print Indonesia akan terus berinovasi untuk seluruh dunia. Halo teman-teman, hari ini ada live launching dari Bengkel Print Indonesia, launching mesin large format Jericho dan juga Factor Inc. large format. So stay tune terus karena di sana ada narasumber-narasumber yang kompeten dan juga ada banyak hadiah. Bengkel Print Indonesia, produsen dan distributor digital printing. Solusi masa kini untuk para pelaku UMKM. Penyedia produk berkualitas dengan after sales yang jelas, dengan mimpi go internasional. Bengkel Print Indonesia akan terus berinovasi untuk seluruh dunia. Jangan lupa saksiin terus live 12 jam nonstop Jericho X Factor Inc. LFP. Jangan kemana-mana ya, dan stay tune terus. Bengkel Print Indonesia, produsen dan distributor digital printing. Solusi masa kini untuk para pelaku UMKM. Penyedia produk berkualitas dengan after sales yang jelas, dengan mimpi go internasional. Bengkel Print Indonesia akan terus berinovasi untuk seluruh dunia. Jangan lupa saksiin terus live 12 jam nonstop Jericho X Factor Inc. LFP. Jangan kemana-mana ya, dan stay tune terus. Bengkel Print Indonesia, produsen dan distributor digital printing. Solusi masa kini untuk para pelaku UMKM. Penyedia produk berkualitas dengan after sales yang jelas,
Dengan mimpi internasional, Bengkel Print Indonesia akan terus berinovasi untuk seluruh dunia. Halo semua The Fans. Ya, kabar hari ini alhamdulillah tenang. Ya emang karena nggak main aja gitu. Oke, jadi gini BB Fans, perkenalkan nama saya Saskia, biasanya sih dipanggil JJ. Jadi di sini job saya di Bengkel Print sebagai konten dan copywriting. Sekaligus di acara event virtual launch ini saya juga rangkep jadi admin yang balesin komen-komentar kalian yang ada di YouTube sama di Facebook tadi. Iya, jadi teman-teman tadi yang komen misalnya kakaknya terlalu pedas atau terlalu imut nanti dia. Ya kan bisa lihat nih dari Enggak lah, kayak imut lah, udah tua ini masa imut. jadi benar ya perasaan jadi live 12 jam ini masih 8 jam ya. Kita kurang apa jam lagi kayaknya. Sejauh ini udah 8 jam ya kak ya, udah 8 jam launching ya, alhamdulillah yang respon BP Fans antusiasnya 2 jempol deh, pokoknya luar biasa, mantep pokoknya ya. Kalian harus tetap stay di acara live streaming ini tentunya. Terus di 8 jam ini udah ada sekitar 100 lebih orang yang udah ngisi Google Form yang kita kasih itu tadi. Terima kasih dan alhamdulillah. Terus dan kabar baiknya juga itu sudah ada yang deal. Flash Deal hari ini juga lunas Ya lunas. Karena kalau customer Bengkel Print yang deal hari ini nih, kita juga akan memberikan bonus. Kalau bonusnya apa? Nanti teman-teman bisa langsung aja kontak admin yang ada di tulisan sini.